Halo, berjumpa lagi dengan saya, Pastor Damian Doraman, OFM Kapusin. Meskipun pandemi belum lewat, tapi kita harus tetap bersemangat. Bahagia atau kebahagiaan itu anugerah, tetapi juga harus diusahakan. Saya akan berbincang-bincang dengan Dokter Cahyo. Ini dokter yang juga ikut merawat saya. Kami akan berbincang tentang akupuntur karena beliau ini ahlinya. Nah, selamat berjumpa dokter. Selamat berjumpa Romo. Jadi dokter, saya sudah 3 kali berobat akupuntur dengan orang yang berbeda. Dan saya merasa ada perbedaan dari yang satu kepada yang lain. Misalnya, yang pertama dulu saya mengobati lutut, jarum panjang masuk lalu dipelintir-pelintir, sesudah itu dicabut, selesai. Yang kedua itu ditusuk di beberapa titik yang dianggap perlu. Nah, kemudian selang beberapa menit lalu diangatin dengan moksa, kemudian jarum dicabut. Tetapi dengan dokter ada yang beda saya rasa dari yang lain. Bagaimana itu dokter? Ada perbedaan itu? Ya. Salam bahagia Romo, salam bahagia Bapak Ibu Saudara sekalian dan saudara yang kami kasih. Menjawab dari pertanyaan Romo, jadi memang terjadi perbedaan ya Romo. Mungkin Romo pernah terapi akupuntur tempat lain, tetapi kalau dari metode pengobatan yang saya lakukan itu adalah akupuntur yang mentransfer sebuah energi ya Romo. Jadi ketika sebuah energi itu masuk, itu mengeluarkan sensasi berupa ngilu, pegel, kesetrum, kesemutan, baal, dan lain-lainnya. Dan setiap orang biasanya berbeda-beda dan selalu sama setiap diterapi ya Romo ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk seperti itulah maka sebetulnya terapi akupuntur adalah sebuah terapi untuk mentransfer sebuah energi, di mana si penerapi mentransfer sebuah energi baru kepada pasien. Dengan diharapnya masuknya energi baru itu akan mendorong energi pasien untuk memperbaiki sistem di dalam tubuhnya sendiri, gitu Romo. Ya. Terima kasih penjelasannya. Bolehkah dokter jelaskan mengapa waktu dokter setelah menusuk jarum lalu beberapa saat dokter pegang jarum itu, mula-mula saya pikir dokter pelintir-pelintir ya. Karena saya rasa ngilu, kadang-kadang benar ngilu sehingga saya kata gitu. Tetapi kemudian saya lihat dokter hanya pegang saja. Mengapa itu bisa terjadi begitu? Ya, jadi waktu jarum masuk ke dalam tubuh pasien itu kita melalui jarum itu kita mentransfer sebuah energi. Nah, ketika energi masuk itu akan mendorong energi pasien. Otomatis dengan mendorongnya energi pasien terjadi sebuah gesekan yang kita sebut dengan sensasi. Bisa berupa ngilu, pegel, kesetrum. Nah, dengan mendorongnya sebuah energi di dalam tubuh pasien itu, maka dengan sendirinya tubuh pasien akan memperbaiki sistem energi yang ada di dalam tubuhnya. Nah, untuk sebelum masuk ke situ, saya akan menjelaskan dulu, Romo, pengobatan-pengobatan apa saja yang ada di dunia ini ya. Silakan. Jadi, bila saudara bisa ketahui bahwa kedokteran di dunia itu terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu kedokteran barat, kedokteran timur, dan Eropa Timur. Tetapi di Indonesia kita hanya membahas 2 saja, karena yang masuk di Indonesia hanya kedokteran barat dan timur. Kalau kedokteran barat itu melihat tubuh manusia secara fisik, jadi pengamatannya berdasarkan adalah panca indera kita. Jadi dokter menganalisa semua yang bisa dia lihat dan dia bisa dengarkan, lalu mereka bekerja sama dengan perusahaan farmasi membentuk sebuah obat, dan obat itu adalah untuk mengobati kondisi pasien tersebut. Tetapi dalam kedokteran timur kita memandangnya bahwa tubuh manusia adalah sebuah energi, karena kami percaya bahwa semua alam semesta itu adalah energi.
dan semua di sekitar kita semua terbentuk dari sebuah energi. Nah, kita melihat bahwa pembagian di dalam kedokteran timur yaitu posisinya tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia ada tubuh energi, lalu jiwa. Nah, kami bermain di dalam tubuh energi ini. Jadi tubuh energi ini mengimbangkan energi di dalam tubuh pasien supaya menjadi stabil. Ketika pasien itu mempunyai masalah, berarti energi di dalam tubuh pasien itu tidak stabil, ya Romo ya. Nah, dengan menstabilkan energi ini diharapkan pasien akan bisa memperbaiki sistem fisik dan semua sistem yang ada di dalam tubuh itu untuk menjadi lebih baik. Seperti itu Romo. Tadi disebutkan membuat stabil ya energi itu. Apakah ada kaitannya dengan filsafat timur yang menyebutkan ada yin dan yang? Ya, betul. Jadi yin dan yang adalah simbolik dari sebuah keseimbangan energi. Di dalam yang ada yin, di dalam yin ada yang. Di dalam hitam ada putih, di dalam putih ada hitam. Ketika keseimbangan itu terjadi, maka kondisi pasien itu dalam kondisi yang baik. Seperti itu. Nah dokter, saya kan ada ceroboh. Beberapa kali saya kirim foto kepada adik-adik saya di Kalimantan. Yeah. Memperlihatkan jarum begitu banyak di dalam ditusukkan di lengan, di kaki, dan di tempat yang dianggap perlu. Mereka melihat jarum-jarum itu seakan-akan saya sedang dianiaya, sedang disiksa. Mereka selalu bertanya, sakitkah? Saya sudah menerangkan bahwa itu tidak sakit. Saya bilang kalau sakit mana saya mau lagi. Tetapi ya saat terus ini sudah beberapa kali ini. Nah, tolong dokter terangkan itu jarum itu, lalu kemudian dialiri dengan listrik, itu apa maksudnya? Jadi jarum di dalam dunia akupuntur sebagai media penghantar energi dari si penerapi dengan pasien ya Romo ya. Nah, ketika energi itu masuk melalui jarum, dia akan mendorong energi pasien itu. Yang tadi seperti saya jelaskan, akan terjadi sensasi berupa ngilu, pegel, kesetrum. Nah, energi itu bergerak berdasarkan atas kekuatan pikiran. Makanya diharapkan bahwa si penerapi itu mempunyai kefokusan berpikir. Sehingga ketika dia berfokus pikiran, dia berpikir yang baik, yang positif, terus berpikir terjadi kesembuhan. Nah, energi itu bergerak sesuai dengan kekuatan pikiran itu. Dan itu akan mendorong energi pasien, sehingga nanti energi pasien itu akan memperbaiki sistemnya sendiri. Maka kami percaya bahwa sebetulnya setiap manusia itu mempunyai kemampuan untuk memperbaiki sistemnya sendiri. Terima kasih. Saya mengalami, nah itu yang saya sebut tadi perbedaan dengan dokter yang lain. Setelah dokter hubungkan jarum itu dengan arus listrik, nah pertama saya mengalami itu jarum seperti dipukul ya, seakan-akan makin masuk ke dalam ya, tut tut tut, dan biasanya ada tahap awal, tahap tengah, dan tahap yang lebih kencang. Tut tut tut, saya pikir jarum makin masuk ke dalam, tapi saya lihat jarumnya tetap saja segini kurang lebih ya, enggak makin ke dalam. Lalu yang kedua yaitu getaran yang berbeda. Jadi biasanya mulai trut, lalu trut, tut, trut, seolah-olah seperti gempa bumi. Ya ada epicentrum, kemudian merembes getaran itu kemana-mana. Nah, itu apa sebenarnya yang terjadi itu? Ya, jadi bicara soal energi, setiap orang atau setiap pasien itu pasti mengalami sensasi yang beda-beda ya Romo ya. Jadi ketika energi itu masuk lalu dia bereaksi dalam tubuh, maka setiap orang akan merasakan perbedaan-perbedaan dari reaksi energi itu. Seperti itu Romo ya. Nah, energi yang masuk itulah yang nanti akan membuat si pasien menjadi lebih kuat, menjadi energi di dalam tubuhnya mengalami kestabilan seperti itu, sehingga
setelah dia di akupuntur atau di terapi energi, biasanya pasti mengalami rasa yang lebih rileks, lebih semangat, lebih tenang, seperti itu Romo. Nah, jadi kalau ibarat HP itu kami ngecas gitu. Kami sebagai power bank, HP-nya kami cas sehingga energinya menjadi penuh lagi, seperti itu. Jarum itu apakah memang hanya sejenis atau ada bermacam-macam jarum? Ya, kalau di dalam dunia kedokteran timur ada 3 jenis jarum ya Romo ya. Jadi yang pertama itu jarum yang terbuat dari emas, itu biasanya 23 atau 22 karat. Lalu ada jarum yang terbuat dari stainless steel. Lalu yang level paling rendah dari perak. Nah, dari ketiga jenis ini perbedaannya adalah ketika kita pakai jarum emas itu transferan sebuah energi itu sangat kuat. Jadi sebenarnya yang emas itu yang terbaik. Terbaik ya. Luar biasa. Karena emas itu penghantar listrik yang terbaik. Cuman kalau di Indonesia itu lumayan ya, lumayan mahal dan biasanya kami jarang pakai itu. Kecuali kalau memang ada permintaan dan ada terapi-terapi khusus, nah kami baru bisa pakai itu. Lalu ada yang kedua adalah jarum yang terbuat dari stainless steel. Ini hal yang lumrah dan biasa kita pakai. Kalau yang perak itu kami jarang sekali. Seperti itu Romo. Jarum ini sudah dibuat di dalam negeri atau gimana? Oh, masih belum. Jadi kita masih ngimpor. Barang ini sangat simpel tapi kita belum bisa buat itu. Iya, luar biasa ya. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri, jadi bergantung juga dari produsen lain. Nah dokter, mungkin waktu terapi itu atau waktu pengobatan itu dokter kadang-kadang heran melihat saya seperti merem-merem, tenang ya, kadang-kadang sudah seperti tidur. Nah saya mau menceritakan apa sesungguhnya yang terjadi pada saya. Nah waktu itu dimasukkan aliran arus listrik itu yang baik dengan gerakan seperti diketok ke dalam maupun getaran itu yang menyebar itu, saya teringat akan peristiwa dalam Injil Yohanes bab 5, yaitu kolam Bethesda. Semua orang yang mengidap berbagai jenis penyakit berkumpul di sekitar kolam itu, menanti saat air kolam itu berguncang dan mereka berlomba-lomba untuk masuk kolam itu dan keluar sembuh semua penyakit. Nah, saya pada waktu itu berpikir, puji Tuhan, meskipun kolam Bethesda yang dahulu telah kering kerontang, tetapi saya sekarang mengalami juga sensasi kolam Bethesda baru dengan tusukan jarum ini, karena saya rasa gerakan-gerakan itu luar biasa. Karena itu biasanya lalu saya selama itu saya berdoa, ulangi doa Bapa kami, sambil juga saya berkata, Tuhan saya siap, Tuhan saya ingin sembuh, Tuhan tolong jaga dokter Cahyo ini supaya dia tetap sehat dan bisa mengobati banyak orang. Karena sekarang kolam Bethesda juga hadir dalam rupa tusuk jarum. Itu pengalaman saya yang luar biasa. Karena kami itu percaya bahwa semua alam semesta itu adalah sebuah energi. Dan tubuh kita adalah sebuah alam semesta yang kecil ya Romo ya. Ketika sebuah energi baru itu masuk ke dalam tubuh kita, di dalam energi kita terjadi pembaruan. Itu baik secara nanti mempengaruhi fisik kita, juga pikiran kita dan semangat kita. Makanya ketika saya terapi orang, itu mengharapkan bahwa si pasien trust dulu, percaya itu bahwa kita ini adalah sebuah energi. Di mana ada sebuah gerakan atau perubahan energi itu, maka terjadilah kebaikan di dalam tubuh kita, di dalam pikiran kita, di dalam semangat kita.
seperti yang tadi Romo katakan bahwa kolam Bethesda itu memberikan suatu aliran kehidupan yang baru, kesembuhan. Begitu pula dengan ketika kita mentransfer sebuah energi, maka energi itu akan bekerja di dalam tubuh kita dan membuat diri kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Nah, demikianlah tadi perbincangan saya dengan Dr. Cahyo. Ada bagian yang lebih menarik lagi, itu part kedua ya. Nah, silahkan nanti tunggu part kedua, itu berbicara lebih dalam tentang daya, sensasi, dan kehidupan dari akupuntur.